Pertibatan antara pemuda hingga menuju kesepakatan. Para pemuda memutuskan untuk mencuri Bung Karno dan Hatta untuk dibawa agar tidak dipengaruhi oleh tentara. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan dibawa ke Bekasi. Di sana para pemuda kembali mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sementara di Jakarta, Ahmad Subarjo dan Ismail melakukan perundingan. Setelah sepakat, mereka menjemput Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Dengan jaminan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Malam hari tanggal 16 Agustus 1945, di kediaman Laksamana Maida, teks proklamasi diumumkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Rumah Laksamana Maida dipilih karena dia menjamin keselamatan para tokoh-tokoh Indonesia. Setelah selesai dirumuskan, teks proklamasi diketok oleh Sayuti Imran pada tanggal 17 Agustus 1945. Para tokoh-tokoh Indonesia meninggalkan rumah Laksamana Maida tepatnya pukul 5 pagi. Mereka memutuskan untuk membaca teks proklamasi di kediaman Bung Karno, Jalan Kebangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Suasana di kediaman Bung Karno sangat sibuk. Wilkana sibuk mempersiapkan acara, Suhut mempersiapkan tiang bendera, dan Ibu Fatmawati menjahit kain bendera. Pada tanggal 17 Agustus 1945, mendekati pukul 10 siang, Bung Karno dan Bung Hatta keluar menuju halaman. Upacara pada hari itu berlangsung sangat singkat. Bung Karno dan Bung Hatta maju menuju tribun untuk pembacaan pidato sebagai pembuka dan dilanjutkan dengan membaca teks proklamasi.
Komandan Peleton 3, Uli Iva. Pasukan pengibar bendera merah putih, siswa-siswi MTS Al-Asy'ariyah Gendoa. Ajul. Pembacaan Undang-Undang Dasar Hilyatul Aulia. Pembacaan naskah proklamasi Bapak Nasirin SPD. Regu Kur, siswa-siswi MTS Al-Asy'ariyah Gendoa, 17 Agustus tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, pasukan diambil alih. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan peleton paling kanan. Laporan masing-masing komandan peleton kepada komandan upacara. Terus. For, siap. Laporan siap, tahun 3 siap, laporan selesai. Laporan ayat 5. Kembali ke tempat masing-masing. Siap. Gerak, gerak. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Nek! Tegak! Nek! Laporan komandan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 siap! Laksanakan! Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh komandan upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh pasukan pengibar bendera.
Kepada Direktur Upacara hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Pengibaran siap. Laksanakan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih hormat. Gerak.
Gerak kiri. Jalan di depan. Gerak. Masing-masing pelajar 2 kali dalam keadaan baju. Jalan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Detik-detik proklamasi Jempayun. ditandai dengan bunyi-bunyian selama 2 menit.
Ke sana Bik, geser ke bapaknya Rizky tuh. Tuh kan, kalau panas dia. Jadi enggak dulu aja. Jangan. hal-hal yang mengenai pemilihan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sama sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidah,
Wabil khusus manipun Romo Kiai Haji Son Haji, Kiai Haji Muhammad Saleh, Kiai Haji Fakhruddin, lan ugi para kiai sanes-sanesipun ingkang boten kawula sebat asmanipun setunggal-setunggal. Yang saya hormati Ketua Lembaga-Lembaga Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua PKK, dan Ketua Karang Taruna. Yang saya hormati teman-teman perangkat desa dan juga Bapak Ibu Ketua RT se-Desa Gendoan. Yang saya hormati organisasi kemasyarakatan, Banom-Banom NU, Fatayat, Muslimat, Ansor, Ibnu IPPNU, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu warga masyarakat Desa Gendoan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan. Amin Allahumma amin. Pertama dan utama, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bersama dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam selalu dan selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita berdiri tegak di bawah naungan merah putih, mengenang perjalanan panjang bangsa kita selama 79 tahun. Perjalanan yang penuh liku, namun selalu kita lalui dengan semangat pantang menyerah. Kemerdekaan yang kita rasakan bukanlah warisan yang dapat kita abaikan. Ia adalah amanah dari para pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya untuk negeri ini. Oleh karena itu, tanggung jawab kita bukan hanya menikmati kemerdekaan, tapi juga untuk menjaganya dan mengisinya dengan karya-karya nyata. 17 Agustus tahun 2024 ini merupakan momen yang bersejarah bagi desa. Dengan lahirnya revisi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang cukup penting bagi kemajuan dan pembangunan keberlanjutan di desa. Setelah kita terbelenggu oleh pandemi COVID-19 lamanya 3 tahun, tentu hari ini sudah mulai tampak dan bisa kita rasakan bersama kemajuan dan perkembangan desa. Sebagaimana hasil inventarisasi desa atas hasil pembangunan tahun berjalan, terdapat data sebagaimana berikut. Terdapat 10 km jalan desa, 70% dalam kondisi baik dan 30% dalam kondisi perlu perhatian. Terdapat 3 titik jembatan, 2 titik jembatan dalam kondisi baik dan 1 masih perlu perhatian. Terdapat 7 bendungan. Terdapat 7 bendungan, 5 titik dalam kondisi baik dan 2 perlu perhatian. Layanan kebutuhan air bersih. Secara umum layanan air bersih sudah terlayani
meskipun masih menyisakan sebagian kecil yang masih terkendala. Bidang kesehatan terus kami dorong agar pelayanannya semakin dekat dengan masyarakat melalui kegiatan Posyandu, melalui kegiatan Posbindu. Bapak Ibu yang kami hormati, dari data sekilas yang telah kami sampaikan di atas merupakan gambaran nyata perkembangan dan kemajuan desa yang kita cintai ini. Bagian dari jawaban atas karya-karya kritis Bapak Ibu di masa lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan peringatan upacara ataupun Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ini merupakan ruh dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang ada di tingkat desa. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus menggelora. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berkesinambungan dari tahun ke tahun akan semakin baik. Amin Allahumma amin. Kira-kira itu sambutan yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi daripada Bapak Ibu semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita membacakan doa, mari kita bersama-sama untuk membacakan suratul Fatihah yang mana kita niatkan bersama, kita hadiahkan kepada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang mana telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah beliau semua amal baiknya akan diterima oleh Allah dan amal yang tidak baik akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana min afati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Dan tegak! Dan
Inspektur upacara diperkenankan meninggalkan mimbar upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Pelton Barisan paling kanan. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan, dilanjutkan pengumuman.